nggak ada. Ini kondisi untuk gue seorang diri ya, ini bukan keluarga. Karena gue nggak bisa bayangin kalau gue berkeluarga, karena gue belum berkeluarga. Tapi kalian dapat gambaran Raffi di sini. 1,8 juta itu nggak bakal gue sisin 300 ribu untuk Netflix entertainment, enggak. Nggak akan ada entertainment yang gue punya. Dan ini kan in case ini gue nggak boleh investasi leher ke atas. Kalau boleh leher ke atas gue pasti beli buku ya. Gue pasti beli buku yang bajakan yang 30 ribu satunya. Biar gue beli 300 ribu tuh benar-benar banyak ya. Itu pikiran gue kalau gaji UMR. Tapi balik lagi, ini gue gak boleh investasi leher ke atas, jadi gue akan investasikan semuanya. Nah pertanyaannya kemana ya kan, ini kita udah sampai ke golden question ya, investasi kemana. 1,8 juta itu gini, karena gue di cap UMR ya, jadi kan gue stabil, gue tahu gue akan dapatnya UMR kecuali gue bego dibecatkan. Tapi ya basically gue UMR terus lah, kita ngambil yang gampang ya. Kita gue UMR terus, gue gak bisa dapetin fluktuasi income, gue gak punya income tambahan, gue gak bisa kerjain something yang overtime dapat uang lebih, gue gak bisa jualin skill gue gak bisa jualan barang orang lain, service orang lain gak bisa gue jualan, gue cuma bisa kerja yang sama gitu. Gue itu udah pasti 100% ambil investasi yang paling agresif yang bisa gue ambil. Balik lagi, ini bukan buat lu, ini cara gue ngatur gaji UMR. Ya, jadi ini kalau punya ilmu kayak gue bakal ngapain. Kenapa? Karena gue dapat kestabilan dari pekerjaan gue. Gue tahu at least gue bisa makan kalau gue spendnya cuma 1,8 juta. Paham gak sih? Gue mau ngasih kalian yang realistis. Kalau gue pribadi itu bakal gue trading secara agresif ya. Mungkin gue main options, gue main derivative market. Cuman itu kalian, gue yakin itu gak applicable ke kalian ya. Tapi gue akan cari strategi paling agresif untuk kembangin uang gue ini kalau income-nya di atas gak bisa nambah. Jadi apakah gue akan punya dana darurat? Tidak ya. Tidak, gue akan fokus untuk gue bisa kerja, dapat gaji, terus gue makan. Gue gak akan punya dana darurat, gue gak akan beli asuransi ya. Gue gak akan beli yang piramida bawah yang kayak orang-orang biasa. Karena gue di challenge gitu, apa yang gue lakukan untuk bisa jadi kaya. Jadi udah pasti kalau income-nya tuh stabil, investasi harus agresif. Kalau kalian pengusaha income-nya naik turun, nah cari yang lebih stabil justru investasinya. Paham gak sih? Kalau pendapatannya stabil, serangnya di investasi. Nah 1,8 juta itu mungkin gue kepikiran 2 skenario ya. Karena ini gue di kondisi kepepet, kalau in case gue salah tuh masih bisa makan.